Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua, siswa dan siswi SMA Negeri 7 Samarinda? Semoga semua dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan kali ini, perkenalkan, nama Bapak adalah Ari Suryanto. Silahkan anak-anakku memanggil Bapak dengan nama Pak Ari. Di sini Bapak akan mengajar mapel PJOK untuk kelas 3 IPS 2 dan 3 IPS 3. Pada semester tahun ajaran baru ini, kita terpaksa harus menggunakan pembelajaran daring dikarenakan masih ada pandemi COVID. Mari kita sama-sama berdoa semoga pandemi ini cepat berlalu sehingga kita bisa bertatap muka dalam proses belajar mengajar. Dalam pembelajaran daring ini kita menggunakan Google Classroom. Di dalam Google Classroom nanti Bapak dalam menyampaikan materi yaitu menggunakan video pembelajaran. Di situ Bapak menjelaskan atau menerangkan secara singkat atau secara garis besar materi yang akan Bapak sampaikan. Kemudian akan Bapak lampirkan file-file berupa PDF maupun Word. Di situ anakku silahkan mempelajari secara mandiri. Setelah anak-anakku mempelajari materi semuanya, ada sesi tugas di mana anak-anakku harus menjawab soal-soal atau pertanyaan yang ada di Google Classroom. Pertanyaan tersebut bisa berupa lembar jawaban yang bisa langsung dijawab di Google Classroom maupun berupa Google Form. Kalau Google Form ini Bapak berikan di waktu-waktu tertentu, dalam jangka waktu tertentu, ini menyangkut beberapa materi yang telah Bapak berikan. Mungkin anak-anakku semua telah menggunakan Google Classroom, jadi tidak ada kesulitan untuk mengirim tugas-tugas ke Google Classroom. Atau juga mungkin Bapak Ibu guru lainnya telah memberikan penjelasan atau pengarahan mengenai penggunaan Google Classroom. Namun, kesempatan kali ini Bapak ingin memberikan penyegaran bagaimana mengirim tugas menggunakan Google Classroom, terutama untuk mata pelajaran PJOK. Di saat anak-anakku nanti masuk Google Classroom, di situ ada submenu, yaitu forum, tugas kelas, dan anggota. Silahkan klik tugas kelas. Setelah masuk tugas kelas, di situ ada beberapa mapel. Silahkan masuk mapel PJOK. Anak-anakku semua silahkan masuk mapel PJOK sesuai dengan jadwal mata pelajaran PJOK yang telah dijadwalkan oleh pihak sekolah, oleh Waka Kurikulum. Untuk waktu-waktu sebelumnya, biasanya jadwal untuk PJOK kelas 3 IPS 2 dan 3 IPS 3 itu hari Kamis. Namun nanti tetap kita menyesuaikan kapan waktu akan diberikan. Bisa jadi berubah setelah video ini dibuat. Silahkan anak-anakku menyesuaikan. Di situ nanti anak-anakku mendapatkan submenu mengenai materi pembelajaran yang Bapak berikan. Di situ silahkan klik, di situ ada materi-materi seperti video pembelajaran ataupun file-file PDF yang Bapak lampirkan yang wajib anak-anakku mempelajarinya. Setelah anak-anakku mempelajari materi, silahkan klik menu tugas. Tugas ini berkaitan dengan materi yang Bapak berikan sebelumnya. Jadi tugas-tugas yang ada di dalam itu berkaitan dengan materi. Jadi kemungkinan anak-anakku
bisa menjawab apabila telah mempelajari. Apabila jawabannya tidak sesuai, hal itu mengindikasikan bahwa anak-anakku tidak membuka materi yang telah Bapak berikan. Setelah itu jangan lupa untuk absen. Jangan terbalik, absen dulu kemudian tidak mengerjakan tugas ataupun tidak mempelajari materi. Hal itu absensi Bapak saya anggap batal. Jadi yang utama itu anak-anakku harus belajar dulu, kemudian mengerjakan tugas, yang terakhir baru absen. Setelah anak-anakku mengklik tugas, di situ ada pertanyaan-pertanyaan dari Bapak yang Bapak ambil topiknya dari materi yang Bapak berikan. Silahkan jawab apabila jawaban yang anak-anakku berikan merupakan jawaban singkat. Misalkan pilihan ganda cukup menulis A, B, C, atau cukup mengetik jawabannya saja. Itu silahkan anak-anakku langsung ketik di komentar pribadi. Nomor 1, 2, dan soalnya tidak banyak, silahkan langsung ketikkan di komentar pribadi, langsung kirim. Namun apabila jawaban yang dibutuhkan adalah berupa gambar ataupun video, memerlukan ruang dan memerlukan space yang banyak, anak-anakku perlu diklik tugas Anda, klik tombol plus. Setelah anak-anakku tombol plus, di situ ada beberapa option, yaitu Google Drive, link, file, dokumen, dan spreadsheet, dan juga gambar. Nah, silahkan kalau anak-anak gambar bisa langsung lampirkan gambar di situ berupa dokumen, silahkan dokumen, mungkin Word atau Excel. Di situ spreadsheet ada Excel, atau link. Biasanya anak-anak link. Kenapa pakai link? Karena kalau langsung biasanya berat dan Google Classroom mengalami error. Untuk itu kita harus menyimpan dulu file-file kita, baik gambar maupun video. Biasanya yang gambar itu bisa anak-anak melukis atau mungkin jawaban yang panjang berupa deskripsi. Silahkan anak-anak tulis di kertas, kemudian difoto, kemudian simpan di Google Drive. Begitu juga video, misalkan mempraktekkan salah satu gerakan dasar, silahkan simpan gambarnya di Google Drive. Untuk menyimpan file-file tersebut di Google Drive, silahkan masuk di Google Drive dengan membuka Chrome. Di situ ada titik-titik 9 berderet, ya, berjejer atau tersusun. Silahkan klik di situ, banyak sekali aplikasi-aplikasi yang disediakan oleh Google. Silahkan pilih Drive dengan ikon segitiga, warna sisi-sisinya warna biru, hijau, dan kuning. Itu adalah Google Drive. Setelah kalian klik masuk di dalam Google Drive, silahkan klik tanda plus atau di Drive saya. Setelah diklik, di situ juga ada option, silahkan pilih upload file. Silahkan upload file yang akan kita simpan di Drive. Setelah tersimpan, silahkan menuju file tadi. Silahkan cari-cari file yang habis kita upload tadi dan mau kita kirim. Klik kanan bagi yang menggunakan PC atau komputer. Silahkan klik dapatkan link. Tapi ingat, tidak boleh langsung disalin, harus disetel dulu. Di situ ada setelannya, dibatasi atau
siapa saja yang memiliki link. Silahkan klik dulu siapa saja yang memiliki link. Karena kalau ini tidak kita setel, siapa saja mau mengakses tidak bisa. Seperti pengalaman sebelumnya, siswa mengirim link, tetapi setelah Bapak buka tidak bisa, karena ini belum di setel dulu. Untuk itu harus kita setel dulu. Setelah itu baru salin link. Bagaimana dengan yang di HP? Yang di HP, setelah filenya tersimpan di Google Drive, cari file tersebut. Di sebelah kanan ada titik 3 tersusun. Silahkan klik. Setelah kalian klik, ingat jangan langsung salin link dulu, tetapi kalian harus klik dulu berbagi link aktif. Karena pertama kali kita buka itu berbagi linknya masih nonaktif, jadi harus kita klik dulu hingga berbagi link tersebut aktif. Bentuknya berupa ikon rantai ya, ikon rantai hingga berwarna hijau. Setelah itu silahkan salin link. Ya, baik. Setelah salin link, silahkan kembali lagi ke Google Drive. Silahkan ke Google Classroom untuk menaruh link tadi yang akan kita kirim ke Google Classroom. Silahkan klik link, kemudian tambahkan link. Ingat, Google Classroom ada saatnya dia berhasil kita mengirim link dan ada saatnya tidak. Jangan panik, anak-anakku bisa banyak cara untuk mengirim link. Silahkan pastekan saja di komentar pribadi. Itu juga bisa Bapak buka nanti. Silahkan kalau misalkan kirim link tadi tidak bisa juga link tadi dipastekan atau ditaruh di komentar pribadi. Itu bisa berupa link dari gambar maupun link dari video. Itu tadi anak-anakku, terima kasih. Bapak ucapkan maaf, Bapak agak tidak enak badan. Semoga semua anak-anakku sehat, kita semua diberi kesehatan dan kesembuhan apabila ada yang sakit. Demikian pertemuan kali ini untuk perkenalan dan bagaimana kita akan melalui proses belajar mengajar di Google Classroom. Berikut juga mengirim tugasnya. Semoga semua bisa berjalan lancar dan sukses dan tetap semangat belajar. Untuk anak-anakku semua, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.